dunia waddin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Kiai Haji Wawan Arwani Sairozi, yang kami hormati Ketua LPNU Jawa Barat, yang kami hormati Ketua LPNU Kabupaten Cirebon, dan kepada rekan-rekan pembicara Pak Dr. Teguh Dartanto PhD, yang kami hormati Pak Dr. Patria. Alhamdulillah kami diberi kesempatan pada siang hari ini untuk menjadi salah satu pembicara dari rekan-rekan. Beliau sudah tingkat nasional, kalau saya tingkat lokal, tingkat Cirebon. Saya tidak pernah kemana-mana. Basic saya alhamdulillah pesantren sini. Saya bisa sekolah, bisa sarjana ya dari Pondok Pesantren As-Salafi. Saya alumni MHS Ibtidaiyah, lulus Sanawiyah, baru kelas 2, saya Sanawiyah kelas 2, saya langsung pindah ke Krapyak. Jadi saya tidak bersekolah kayak rekan-rekan di samping saya gitu. Saya jurus, kata Kiai Ma'dum itu kalau sekolah, apalagi Mama Uji, pokoknya sekolah MHS itu akan jurus. Kalau dulu tidak ada sekolah ini, tidak ada sekolahan seperti ini, ya hanya sekolahnya hanya MHS. Kalau yang sekolah di umum pasti dibenci. Di kamar saya itu kalau ada yang sekolah umum, sepatunya dihilangin, diumpetin, biar bisa sekolah MHS. Karena sekolah umum itu paling dibenci di As-Salafi. Bahkan ada tulisan di kamar itu, kamar ini hanya untuk menerima sekolah MHS. Nggak tahu kalau sekarang sudah berubah total gitu. Sudah mindsetnya oleh Haba Wawan ini sudah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk merubah paradigma bahwa pesantren ini harus bisa melihat dunia luar. Coba kalau dulu saya bisa sekolah, mungkin saya bisa kemana-mana ya. Karena saya jurus, saya dari anak yang gak mampu, saya dari keluarga 8, orang tua saya jualan kelapa masih, tapi saya bisa sekolah. Ya karena jurusan saya MHS. Saya bisa sekolah S1 itu, ini saya testimoni ya, karena memang saya pelaku langsung bahwa kita lulusan pesantren itu jangan minder. Lulusan pesantren ini kita harus bangga. Kebenaran ada program beasiswa di Universitas Islam Indonesia itu yang bisa baca kitab, bisa lulus tanpa bayar dalam waktu studi. Bahkan diasramakan, bahkan dikasih uang saku, bahkan dikasih uang transport. Ya gara-gara apa? Saya sekolah MHS. Saya lulus dari sini, nggak lulus Sanawiyah MHS kelas 2 Muadalah, ke Krapyak sekolah madrasah di Krapyak langsung aliyah. Habis aliyah saya nggak punya ijazah juga, tapi bisa dipersamakan. Nah dengan adanya mindset bahwa tadi Pak Teguh bicara bahwa sukses itu salah satunya adalah keberuntungan. Nah ini mungkin salah satunya saya beruntung bisa sekolah S1 dengan biaya beasiswa dengan modal baca Qiraatul Kutub. Makanya kemarin MKH, siapa yang hafal Alfiyah saya kasih hadiah umroh. Kemarin kan sudah, setahun yang lalu kan. Nah nanti kalau ada MKK tingkat Jawa Barat, nanti saya kasih hadiah umroh lagi. Ya karena apa? Doanya para kiai yang bisa membesarkan saya bisa lulus S1 dengan sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia, universitas termahal di Yogyakarta. S2 saya UGM, ya berkat saya khidmah di UII. S3 saya kebenaran sudah ada di Cirebon. Nah, saya hanya titip bahwa pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat ini saling ada hubungannya.
Pesantren sekarang sudah tidak menutup diri. Next, pesantren ini sudah harus bisa membuka lapangan sebesar-besarnya kepada santri untuk bisa lulus. Itu apa nanti yang akan didapat oleh pesantren. Rata-rata kawan saya satu angkatan itu semuanya jadi ustadz, semuanya jadi kiai. Kecuali saya tak lihat satu angkatan saya masuk 89 semuanya pada jadi kiai, jadi ustadz. Kalau bikin yayasan sehingga ke saya. Sehingga kita harus beda dengan yang lain, kita harus beda dengan yang lain. Kalau kita pengen jadi kiai pasti banyak kiai, pengen jadi ustadz banyak ustadz. Sehingga kita harus pembeda. Coba lihat subjek pesantren itu ribuan kan, 29.000 pesantren yang ada di Indonesia, 4 juta santri, 350.000 PTK, dan 90 juta keluarga santri. Kalau mau jadi ustadz semuanya, jadi kiai semuanya, siapa yang jadi pengusaha? Nah ini jumlah yang besar sekali ini. 29.000 pesantren, 4 juta pesantren. Dalam satu desa kalau kita bagi, berapa yang akan menjadi santri yang menjadi kiai pasti. Tapi kalau kiai plus pengusaha enggak ada. Kebenaran saya sukses karena keberuntungan. Setelah saya lulus S1 beasiswa, S2 beasiswa, S3 beasiswa, saya memulai usaha kecil-kecil. Pertama mungkin tour travel. Saya membuka tour travel itu agen. Minta tolong ke teman-teman dulu, belum ada digital. Kalau sekarang digital sudah habis usaha saya. Usaha yang dulu pakai manual, mau pesen tiket, alhamdulillah dengan usaha itu saya bisa buka yang lain. Jadi usaha itu tidak hanya satu. Kalau pohon, akarnya pohon itu satu apa dua? Banyak. Kalau akarnya satu dua ditenggor saja sudah apa? Sudah roboh. Nah saya lini bisnisnya lintas sektoral. Saya makanan angkringan yang pernah lihat di jalan-jalan, angkringan Moza, foundernya saya. Terus ada Unimoza, kedai, ada laundry, ada masakan Padang, Unimoza. Saya branding itu nomor 1. Kalau branded kita tidak mempertahankan branded, maka orang tidak akan melihat. Mana Moza, pasti ownernya akan tahu, oh punya ini gitu. Sama kalian ketika mau berusaha setelah lulus, walaupun hanya berkatam kitab, khusus ngaji saja di pondok pesantren, nggak usah khawatir. Besok usaha yang akan kalian cari adalah alumni. Sama ketika saya lulus, Kang, saya mau buka kantor tapi nggak punya modal. Kang, tolong. Saya pertama kali klien adalah ketika saya kantor notaris buka adalah Abah Wawan. Mau bikin akte biar saya bisa bayar kontrakan. Hampir semua keluarga Mas Sayah di Babakan bikin akte yayasan di saya. Hampir semua pondok sehingga ketuk tular. Jadi pengusaha itu tidak hanya basicnya adalah keilmuan. Tapi di luar keilmuan kalau kita mampu enggak jadi masalah. Yang tadi bilang Pak Teguh, pengusaha NU itu rata-rata penghasilan di bawah 5 juta. Ya betul. Karena saya tiap hari akad tidak ada, jarang pengusaha mau hutang ke bank itu 5 miliar, 10 miliar nggak ada. Rata-rata punten ya, yang matanya rada sipit. Rata-rata yang hutang di bank, saya kalau akad 80 miliar, 50 miliar, enggak ada pengusaha NU, tidak ada orang muslim. Semuanya mereka diberi akses yang sebesar-sebesarnya. Kalau kita nggak berani, iya kan? Nggak berani, ya takut nanti kalau hutang gimana bayarnya dan lain sebagainya lah. Nah ini menjadi problem, nanti akan menjadi tugas pondok pesantren ketika menyiapkan santri-santrinya ini biar bisa sukses. Tidak hanya sukses di dalam pesantren, tidak hanya sukses keilmuan keagamaan, tapi besok nanti kalian kalau mau nikah ditanya apa? Sudah punya kerja enggak? Iya kan? Sama mertua itu pasti yang akan ditanya apa? Punya usaha apa? Tidak ada yang nanya kamu baca Alpiyah khatam enggak, ada enggak? Enggak ada kan? Iya kan? Ada enggak? Kalau ada, langsung jadi mantu kiai.
Kalau kalian bisa baca kitab semuanya, terus bisa hafal, bisa khatam, bisa dan lain sebagainya, ya pasti akan jadi pungut, jadi mantunya kiai. Cuman kalau hanya pas-pasan, hanya bisa tahu, hanya bisa baca kitab, ya sudah jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha itu enak, mau ngatur Pak Bupati itu gampang. Pak Bupati tolong ketemu saya jam sekian, oh iya Ji, gampang. Kalau kita nggak jadi apa-apa, kata Pak Teguh, ya nanti kata Pak Kiai Lukman apa? Kita kayak gini terus nanti. Kalau kita jadi santri tapi sukses, tapi menjadi pengusaha, maka kita bisa memanggil siapapun bisa datang. Tanpa adanya ilmu apapun, karena sukses. Tapi kesuksesan itu kalau tidak dibarengi dengan keilmuan, maka kesuksesan itu tidak berkah dan barokah. Next. Pendanaan. Nah ini mungkin kita kan problem di NU, apalagi lulusan pesantren, ya hanya lulusan aliyah, hanya lulusan madrasah aliyah, terus mau usaha pasti yang kecil-kecil. Kata Pak Teguh jangan katanya. Kalau kecil ya nanti kecil terus, gimana cara kita bisa maju kalau usaha hanya kecil saja. Saya basicnya sarjana hukum, S2 hukum, S3 hukum, ya ini hanya profesi saya saja, profesi saya selaku notaris PPAT, tapi di balik ini saya semuanya usaha, karena jaringan saya kalau tidak ditopang dengan pengusaha, profesi saya tidak akan jalan. Kenapa saya kalau di NU jor-joran, kenapa kalau di NU gini, ya karena saya membangun jaringan. Jaringan itu tidak hanya kita lulusan pesantren. Nah maka kesempatan ketika santri mau utang ke bank yang ditanyain apa? Jaminan. Rekening di banknya ini sudah berapa kali transaksi dalam 1 bulan? Pasti tidak ada. Pasti adanya pengambilan terus. Pasti bank akan nolak. Sudah itu. Terus yang ketiga, tidak pernah ada masalah dengan perbankan. Paling ada yang pinjam 1 juta lewat pinjol. Habis itu macet, pasti bank akan nolak. Apalagi punya jaminan, uang mau modal 5 juta aja susah, sehingga ini, makanya pendanaan ini sebenarnya ada semua, ada kesempatan semuanya. Mau tanpa jaminan sebenarnya ada, yang nggak ada itu akses. Sehingga ketika kita membangun jaringan, ketika kita sudah lulus di pesantren yang hanya lulusan aliyah, bukalah pertama yang dicari adalah alumni. Alumni pasti akan membuka selebar-lebarnya ketika kalian mau apa. Alumni yang sudah sukses. Kalau kita ketemu lagi alumni yang tidak sukses, maka adanya apa? Curhat. Gitu kan? Nah, mungkin saya hanya testimoni dari tadi 2 pembicara, karena saya kelasnya masih kelas lokal, tapi insya Allah lah kalau masalah aset, ya bisa lebih lah, karena keberkahan saya bisa, kamar saya di kamar 36, nggak tahu masih ada nggak kamar D36 ini, masih ada ya, alhamdulillah. Kamar ukuran 2x3 kalau nggak salah, kamar saya 2x3 dihuni 15 orang, masih ada kamarnya, itu menjadi saksi. Yang penting bisa tidurnya kayak pindang. Tapi dengan kejernihan kita itu bisa membawa saya kuat mental, mandiri, bisa tidak ketergantungan. Nah ini karena didikan kita dulu di pesantren As-Salafi. Yang dulunya tidak ada apa-apa sekarang sudah mewah semuanya ini. Ini dulu kebon. Orang kalau masuk sini pasti pulangnya sakit kena ada jin katanya, tapi alhamdulillah sekarang sudah megah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini para pemateri yang